Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok SD ingin menyampaikan hasil diskusi tugas 2.1 A.5 ruang kolaborasi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi bersama Kak Budi Utomo, Kak Frestia, dan saya sendiri, Kak Indah Sufianawati. Tugas 2.1.A.5 ruang kolaborasi menganalisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang beragam. Skenario situasi SD. Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan, ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah satu, sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. Dua, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda yang juga ia pinjam dari perpustakaan yang membuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Artikel yang ia ambil dari majalah Anak, kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Komik sains milik salah satu muridnya di minggu sebelumnya, ia sudah menanyakannya pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan ada satu muridnya yang memiliki komik sains dan diminta untuk membawanya ke sekolah. Di kelas, Pak Dermawan tidak ada komputer, tetapi Pak Dermawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami. Dan kemudian ia simpan di handphonenya. Rencananya, ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Pak Dermawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, misalnya membaca buku, artikel, komik, dan sebagainya, mengamati poster, diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut, mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Pak Dermawan pun siap mengajar. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok.
Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan. Membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata-kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang atau tier assessment. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Menganalisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang beragam. 1. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Dan bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? 2. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? 3. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pertanyaan yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Yaitu pertama, kesiapan belajar murid. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Kemudian, minat murid. Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, ketika mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. Selanjutnya,
Profil belajar murid dibuktikan dengan poin satu, sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. 2, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda. Ada artikel yang ia ambil dari majalah anak, ada komik sains milik salah satu muridnya. Kebetulan ada satu muridnya yang memilih komik sains dan diminta untuk membawanya ke sekolah. 3, Pak Dermawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami. Dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya ia akan menunjukkan video itu melalui handphonenya jika ada anak-anak yang belum bisa dan membutuhkan bantuan lebih. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yaitu dengan melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini, dan kemudian mencatat kebutuhan yang diungkapkan oleh informasi yang diperoleh dari proses penilaian tersebut. Ada di poin 6 dan 9. Kedua, membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan yang ditunjukkan oleh murid saat ini ada di poin 6. Kemudian menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada dalam level yang sesuai. Ada di poin 6. Mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. Poin 9. Pertanyaan yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensi apa yang digunakan? Yaitu strategi pembelajaran konten. Satu, sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. Dua, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda. Ada artikel yang ia ambil dari majalah anak. Ada komik sains milik salah satu muridnya. 3, di kelas Pak Dermawan tidak ada komputer, tetapi Pak Dermawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami. Dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. 4, Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan. 5, Pak Dermawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Membaca buku, artikel, komik, dan sebagainya. Mengamati poster, diagram, mendiskusikannya, dan membuat ringkasan mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. 7, muridnya mulai bekerja dalam kelompok berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Dan selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia akan berikan pada murid. Selanjutnya yaitu produk. Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang atau tier assessment. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka
Untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi dengan penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah display di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang. Makanya, makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang benar. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Satu, dengan menggunakan penilaian diagnostik melalui tanya jawab untuk mengetahui kemampuan awal membaca siswa. Dua, penilaian formatif dengan strategi diferensiasi produk. Pak Dermawan membuat penilaian berjenjang atau tier assessment pada poin nomor 10. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok SD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.